Beberapa berhasil sampai di Greenland. Mulai sekarang, sebagian pulau ini milik Amerika Serikat. Mereka juga bisa menambang sumber daya dan menempatkan rudal di sana. Seperti diumumkan di Davos, perjanjian kerangka kerja yang meyakinkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meredakan ketegangan di sekitar Greenland dan meningkatkan keamanan NATO di Arktik untuk menghadapi potensi ancaman dari Federasi Rusia atau Tiongkok. Perjanjian tersebut mencakup penempatan rudal Amerika Serikat di pulau itu, pemberian hak kepada Amerika untuk menambang sumber daya alam guna menahan kepentingan Tiongkok, serta peningkatan kehadiran aliansi di pulau tersebut. Amerika Serikat dilaporkan bisa mendapat kedaulatan atas wilayah tertentu di pulau itu untuk membangun pangkalan militer. Ini bukan berarti Amerika Serikat akan memasukkan wilayah-wilayah itu ke dalam Amerika, tetapi akan dianggap sebagai wilayah seberang laut milik Amerika. Di sisi ketiga, di Denmark dikatakan bahwa mereka tidak akan memperdagangkan kedaulatan, dan di sisi keempat, Mark Rutte, Sekjen NATO, mengatakan bahwa Trump telah menerima usulannya dan sekarang tinggal menyelesaikan detailnya. Oh ya, perlu saya sampaikan, NATO pernah melakukan trik serupa dalam sejarah saat wilayah tertentu berpindah ke kedaulatan negara lain. Dan di episode ini, mari kita bahas semuanya secara rinci dan saya akan jelaskan semuanya dengan detail, serta kita akan mencoba mencari tahu kebenarannya. Apa isi kesepakatan Greenland yang membantu meredakan situasi? Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan adanya rencana kesepakatan masa depan terkait Greenland yang menurutnya memuaskan. Dia membatalkan tarif yang rencananya berlaku 1 Februari. Pernyataan ini mengejutkan setelah ketegangan yang meningkat tahun lalu. Dan ini memang dimaksudkan demikian. Hal yang sama terjadi tahun lalu, pengamanan Greenland. Penguatan pertama, muncul ide untuk menggunakan media sosial Colossus sebagai pengganti izin Kami Road dan Sustrie. Tinggalkan komentar di bawah episode ini dan jangan lupa berlangganan saluran Telegram PC News lewat tautan di deskripsi. Kami membagikan berita terbaru segera setelah diterima. Sehari sebelumnya, Trump mengatakan, setelah pertemuan produktif dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, kami merumuskan kerangka kesepakatan masa depan soal Greenland dan seluruh wilayah Arktik. Jika disahkan, kesepakatan ini akan sangat baik bagi Amerika Serikat dan seluruh negara NATO. Namun tiba-tiba, Mark Rutte sendiri menyatakan bahwa ia tidak membahas isu kunci mengenai kedaulatan Denmark atas Greenland. Di Denmark, mereka menyatakan kesepakatan hanya bisa dicapai lewat negosiasi langsung antara Greenland, Denmark, dan Amerika Serikat. Namun, seperti kata Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, kita bisa bahas keamanan, investasi, dan ekonomi, tapi kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan. Saya diberitahu itu memang bukan topik utama negosiasi. Akhirnya NATO resmi keluar dan menyatakan kutipan, negosiasi Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat akan berlanjut dengan tujuan agar Rusia dan Tiongkok tidak pernah mendapatkan pijakan di Greenland baik secara ekonomi maupun militer. Jadi, apa keputusan akhirnya? Disinilah perbedaan pendapat utama muncul. Pernyataan Denmark dan Greenland bahwa kedaulatan pulau tersebut tidak dapat diperdebatkan tampaknya membantah laporan bahwa di antara diskusi tidak resmi ada ide, misalnya, yang terdengar seperti ini. Denmark menyerahkan kedaulatan atas wilayah kecil Greenland, di mana Amerika Serikat akan membangun pangkalan militernya. New York Times melaporkan mengutip pejabat anonim bahwa Greenland akan... Skema apa ini? Menarik. Menurut New York Times, Trump ditawari kompromi berupa pemberian sebagian kecil lahan di Greenland kepada Amerika Serikat untuk pangkalan militer, berdasarkan prinsip pangkalan militer Inggris di Siprus. Perwira militer tinggi NATO membahas ide penyerahan sebagian kecil lahan di Greenland kepada Amerika, di mana Amerika Serikat dapat membangun pangkalan militer berdasarkan prinsip pangkalan Inggris, Akrotiri dan Dekelia di Siprus. Sekarang saya akan jelaskan maksudnya. Jadi Akrotiri dan Dekelia adalah dua pangkalan militer Inggris yang relatif kecil, di mana kedaulatannya tetap dipegang oleh Inggris setelah Siprus memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960. Jika Anda melihat peta, ini adalah dua wilayah biru ini.
Luas gabungan kedua pangkalan itu 254 km persegi, sekitar 3% dari wilayah Siprus. Wilayah ini dihuni 18.000 orang, separuh militer Inggris dan keluarganya, sisanya penduduk lokal. Yunani Siprus, Akrotiri dan Dekelia berstatus sebagai wilayah seberang laut Britania Raya, artinya berada di bawah kedaulatannya, tetapi tidak termasuk dalam wilayahnya. Ide ini katanya dari Sekjen NATO. Untuk apa kita mengawasi kalau gaji dari Siprus? Maaf atas ucapannya, ini contoh bagaimana wilayah tertentu bisa diberikan ke Amerika untuk dikelola namun tetap menjaga kedaulatan Greenland. Jika mempertimbangkan opsi seperti itu, maka dengan Greenland dalam hal ini mungkin bahkan lebih mudah daripada dengan Siprus. Karena itu bisa saja merupakan wilayah yang tidak berpenghuni dan penduduk setempat sama sekali tidak akan terpengaruh. Mereka bahkan mungkin tidak menyadari bahwa ada pangkalan militer yang muncul di sana. Amerika Serikat hanya punya satu pangkalan militer di Greenland, yakni pangkalan Petuvik tanpa penduduk setempat. Pada masa Perang Dingin, ada dua pangkalan lagi, yaitu Narsarsuaq dan Sondrestrem. Kemudian Amerika meninggalkannya dan pada dasarnya hanya di Narsarsuaq saja. Di sana tinggal sekitar 150 orang dan itu saja. Di pangkalan kedua juga tidak ada siapa-siapa. Dan logikanya adalah pada dasarnya jika Amerika mengaktifkan kembali dua pangkalan ini dan mendapatkan kedaulatan atas wilayah-wilayah tersebut, maka pada dasarnya penduduk Greenland sama sekali tidak akan terpengaruh. Trump berargumen perlunya merebut Greenland karena ancaman kapal Tiongkok dan Rusia di sekitar pulau itu. Meski Departemen Pertahanan Amerika Serikat menegaskan ancaman Rusia dan Tiongkok tidak meningkat, sekutu NATO berupaya meyakinkan Amerika Serikat untuk memperkuat keamanan di Arktik. Mark Rutte menyebut perjanjian kerangka kerja juga memerlukan kontribusi serupa. Berikut kutipannya, "Kami akan berkumpul di NATO dengan para komandan senior untuk menentukan langkah yang perlu diambil. Saya yakin kami bisa melakukannya dengan cepat. Tentu saja saya berharap ini akan terjadi pada tahun 26. Saya bahkan berharap di awal tahun itu. Jadi dalam format seperti ini, salah satu ide yang didorong oleh Inggris adalah pembentukan penjaga Arktik dengan meniru penjaga Baltik. Misi meningkatkan pengawasan kapal di Laut Baltik dimulai setelah kerusakan infrastruktur penting. Perlu dicatat bahwa militer Amerika telah ditempatkan di Greenland sejak Perang Dunia Kedua. Dan sesuai dengan perjanjian tahun 1951 dengan Denmark, Amerika Serikat dapat menempatkan sebanyak mungkin pasukan di Greenland sesuka mereka. Tidak ada batasan sama sekali. Saat ini, lebih dari 100 personel militer secara permanen ditempatkan di pangkalan Pitufik di ujung barat laut wilayah tersebut. Trump menegaskan ingin seluruh pulau, bukan hanya pangkalan, dan kemarin ia menyombongkan perjanjian baru itu berlaku tanpa batas waktu. Artinya, ini bukan sewa selama 99 tahun. Trump mencoba membeli Greenland dari Denmark sejak menjabat, dan ia bukan satu-satunya presiden Amerika Serikat yang pernah mencoba. Trump menyebut Amerika Serikat butuh Greenland untuk perlindungan dari serangan Rusia dan Tiongkok. Dia juga menyatakan bahwa Greenland sangat penting untuk rencananya membangun sistem pertahanan rudal kubah emas yang bertujuan melindungi Amerika Serikat dari serangan rudal. Sekutu Eropa dapat bekerja sama dalam upaya ini. Selain letak strategis Greenland, Amerika Serikat juga menyebutkan cadangan mineral tanah jarang yang luas dan sebagian besar belum dikembangkan di pulau ini. Banyak yang penting untuk teknologi seperti ponsel, mobil listrik, dan produksi senjata. Inilah masalahnya. Bloomberg menulis bahwa perjanjian kerangka kerja yang meyakinkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meredakan ketegangan di Greenland, memungkinkan peningkatan keamanan NATO di Arktik. Menghadapi ancaman Rusia atau Tiongkok, perjanjian ini mencakup penempatan rudal Amerika Serikat di pulau tersebut, termasuk sistem kubah emas. Amerika Serikat memperoleh hak untuk menambang sumber daya alam guna menahan kepentingan Tiongkok dan memperkuat kehadiran NATO di pulau tersebut. Namun, perlu dicatat semua usulan ini sudah dibahas di perundingan sebelumnya. Sebagian mirip dengan yang dibahas minggu lalu di Washington saat delegasi Denmark bertemu Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Menlu Mark Rubio. Namun, saat itu Trump tidak setuju. Mungkin masih ada hal lain dalam kesepakatan ini yang belum diumumkan. Namun, setidaknya itulah beberapa bocoran yang muncul. Ini adalah penyerahan wilayah pangkalan militer di bawah kedaulatan Amerika, izin untuk menambang sumber daya alam, dan peningkatan kehadiran pasukan NATO secara umum di wilayah Arktik. Dan juga ada usulan bahwa Greenland pada dasarnya harus berkomitmen bahwa di wilayahnya tidak akan melayani kepentingan Rusia maupun Tiongkok.
Di sini saya akan berhenti sejenak, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like teman-teman. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.